nama budaya, dan salam sejahtera untuk semua. Nama saya Sintali. Saya sempat berkonsultasi ke beberapa teman mengenai topik apa yang kiranya bisa saya bagikan, dan teman-teman berbaik hati untuk memberikan masukan. Dan dari masukan yang ada, saya berpikir mungkin ada gunanya untuk berbagi mengenai pendekatan dalam belajar Buddha Dharma. Terutama berdasarkan pengalaman ketika kami bersama-sama menerjemahkan sutra-sutra dan teks-teks Buddha Dharma ke bahasa Indonesia. Di era ini, akses terhadap teks-teks Buddha Dharma sudah sedemikian terbuka ya, dan luas, di mana kita bisa mendapatkan file-file digital yang open access, berbagai koleksi terjemahan dalam bahasa yang berbeda-beda. Nah, ini bisa dikatakan adalah suatu kemewahan ya, privilege, sehingga kita berkesempatan untuk mempelajari Buddha Dharma secara lebih luas, lebih menyeluruh, dan lebih mendalam. Seperti kita ketahui bahwa penerjemahan teks-teks Buddha Dharma ke berbagai bahasa, apakah itu dari Pali ke Inggris, Sanskerta ke Inggris, Sanskerta ke Mandarin, Tibetan ke Inggris, dan sebagainya, itu melalui proses yang sangat panjang ya. Sementara penerjemahan ke bahasa Indonesia itu bisa dikatakan relatif baru selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Kemudian kosakata dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan kurang memadai untuk menerangkan istilah-istilah Buddha Dharma. Sebagai contoh, istilah seperti mano, citta, budi yang mempunyai makna yang berbeda-beda dalam bahasa sumbernya, ketika kita ahli bahasakan ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia, artinya menjadi tidak begitu distintif ya di antara kata-kata itu. Dan ini juga menyebabkan kenyataan di lapangan kita sering menemukan bahwa kesulitan ya untuk menemukan istilah-istilah Indonesia yang sepadan atau selaras ya dengan kata Sanskerta atau kata Pali tersebut. Dan sering kita temui bahwa kata Indonesia itu hanya mewakili salah satu aspek dari kata Pali atau kata Sanskertanya. Ya, jadi itu adalah tantangan-tantangan yang patut kita catat ya ketika kita membaca terjemahan-terjemahan yang ada. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, pertanyaan ini bukan saja untuk para penerjemah ya, tetapi saya rasa untuk kita semua sebagai pengguna. Karena pada akhirnya ketika kita membaca teks Buddha, kita ingin tahu ya itu artinya apa ya, hubungannya apa dengan saya, kemudian apa dampaknya bagi saya. Nah, dengan akses yang begitu terbuka di era ini, kita mempunyai kesempatan untuk memahami ya dan mendalami dan melihat penjelasan-penjelasan dari berbagai sumber yang ada. Sebagai contoh, misalnya kita ingin belajar lebih lanjut tentang 4 kenyataan para Arya, Four Noble Truth. Ya, kita sekarang berkesempatan untuk menelusuri, ya, bahkan untuk mengetahui bahwa kata 4 kenyataan Arya ini disebut dalam teks apa saja. Ya, baik dalam koleksi yang sama maupun koleksi yang berbeda maupun antar bahasa. Nah, dengan melihat itu kita berkesempatan untuk mendapat gambaran yang lebih menyeluruh. Dan kita jadi tahu juga bahwa ternyata ajaran-ajaran itu bukan terdapat dalam koleksi tertentu saja, tetapi ada dalam bahasa yang berbeda-beda ya, atau dalam tradisi yang berbeda-beda. Dan dari sana kita juga jadi tahu bahwa
para penerjemah bisa saja menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk kata Sangsekerta ataupun kata Pali yang sama. Dan kita juga tahu bahwa terjemahan Inggris sendiri itu juga mengalami perkembangan kosakata bahasa Inggris. Sebagai contoh, kata enlightenment yang banyak digunakan untuk menerjemahkan kata body. Ya. Belakangan ini para pakar merasa bahwa kata awakening itu lebih mewakili kata body ya dibandingkan dengan kata enlightenment. Itu salah satu contoh. Jadi kosakata dalam bahasa Inggris juga mengalami perkembangan ya dan juga semakin diperbaiki ya terutama dalam penerjemahan dharmanya. Pertanyaan yang sering muncul itu juga adalah bagaimana supaya dalam melakukan ini kita tidak menjadi terlalu berfokus pada kata-kata saja ya atau intelektual saja. Saya rasa dalam usaha menelusuri dan mencari tahu ya ini melibatkan proses analisa karena kita akan memikirkan ya kata itu digunakan untuk menjelaskan apa dalam konteks apa. Jadi di sini juga melibatkan proses kontemplasi. Kita mencoba untuk menganalisa lebih rinci ya ajaran yang dimaksud dalam teks tersebut. Jadi semacam refleksi ke dalam ya refleksi ke dalam. Dengan itu mudah-mudahan kita tidak saja berfokus pada kata-kata. Dan secara singkat, kalau dirangkum ya ada 2 poin yang ingin saya share adalah bahwa dalam belajar Buddha Dharma ini perlu ada semacam upaya untuk melangkah lebih lanjut ya. Jadi kita tidak hanya berhenti mengadopsi kata-kata yang sudah ada, yang sudah baku, tetapi kalau bisa disertai upaya untuk memikirkan dan merefleksi maknanya apa ya. Meskipun kita tidak bisa langsung menemukan terjemahan yang tepat ya. Dan itu seringkali terjadi ya. Kita tidak tahu, belum tahu kata yang tepat ini sebenarnya apa. Tetapi paling tidak dengan memikirkannya, paling tidak itu sudah merupakan suatu progres ya. Dengan demikian itu memberi ruang untuk opsi-opsi yang baru. Poin yang kedua adalah berhubungan dengan cara belajar yang aktif dan partisipatif. Jadi ajaran Buddha tentu saja bukan cuma untuk dibaca atau untuk didengar, tetapi perlu kita pikirkan, perlu kita analisa, kita kontemplasikan dan kita hubungkan dengan hidup kita. Dengan demikian maka hidup kita mudah-mudahan mencerminkan ajaran dharmanya. Dan ajaran Dharma itu kita bisa refleksikan dalam hidup kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya sehat selalu. Namo Buddhaya.